DMI beraksi menyapa umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat DMI, kita bertemu lagi dalam podcast DMI beraksi menyapa umat. Pada kesempatan kali ini mungkin agak berbeda sedikit karena saya, Minda Rizky Alhamidi, yang akan menemani Sobat DMI semua untuk menjalani tema hari ini. Tema hari ini tuh sangat dekat dengan muslimah, yaitu tentang fikih wanita. Dan pada hari ini pula kita sudah kehadiran sosok ustazah yang sangat kompeten dalam bidang fikih wanita, dan juga seringkali mengisi kajian kemuslimahan dan membimbing para perempuan-perempuan di khususnya Kabupaten Tanah Bumbu ini. Mari langsung saja kita sambut dan kita sapa Ustazah Saudah Amir. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Ustazah, kan ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Jadi mungkin boleh untuk Ustazah perkenalkan dulu diri Ustazah, terus mungkin kesibukannya akhir-akhir ini sedang disibukkan oleh apa? Silahkan. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini diundang di acara podcast ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan acara ini, kita diminta untuk memperkenalkan diri, yaitu dengan menyebut nama ya. Jadi nama kita Saudah Amir karena berkhidmat dengan suami ya. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari kita sebagai tenaga pendidik sekaligus dikasih amanah sama Allah Subhanahu wa taala sebagai pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Aulad, tepatnya di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan alhamdulillah kegiatan kita sehari-harinya di seputaran mengajar dan mengajar. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Salah satu hal yang mulia sekali ketika kita disibukkan oleh kegiatan mengajar begitu Ustazah, karena kita akhirnya selalu memberikan positif, hal yang positif begitu ya, insyaallah. Dan itu juga akan menjadi hal yang bagus juga diterima oleh masyarakat. Amin. Baik, karena kita sudah mengenal beliau, mungkin kita langsung saja Ustazah dengan pembahasan hari ini tentang fikih wanita, dan kita akan berkutat dengan subtema yang mungkin kita khususkan saja karena mengingat waktu yang tidak terlalu banyak ini. Jadi ini insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Sobat DMI khususnya yang muslimah di luar sana tentang haid, kemudian tentang pergaulan sebagai seorang wanita, dan juga yang terakhir nanti hal yang mungkin sangat disukai oleh para muslimah, yaitu bagaimana cara menjadi istri yang baik. Begitu Ustazah ya. Oke, kita langsung saja. Mungkin yang pertama itu tentang haid. Jadi haid itu apa sih Ustazah menurut fikih, dan mengapa Islam itu memberikan aturan khusus tentang haid? Mungkin boleh silahkan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa kan pakai catatan? Sekaligus bawa kitab nih. Biar lebih enak. Betul. Anggaplah kita sedang bermajlis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini satu amanah yang sangat besar bagi kita selaku narasumber ya. Karena ini kebetulan berhubungan dengan perempuan dan kita otomatis pasti akan mengalaminya. Jadi di pertanyaan pertama, apa itu haid? Haid itu kan bahasa Arab, yang mana haid itulah merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan, dan perempuannya itu dengan persyaratan harus sehat dan tidak ada sesuatu sebab. Jadi darah itu keluar dari rahim seorang perempuan yang sudah sampai batas masa haid. Kalau batas masa haid itu bagi kita
dalam di zaman orang Arab kebanyakan itu masa haid mereka itu di usia umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu bagi wanita-wanita Arab. Beda dengan kita wanita Indonesia yang mana kebanyakannya bisa di usia 12 tahun sampai 15 tahun ataupun ke atasnya lagi. Oke. Jadi haid itu merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang terhadap kaum wanita. Senang tidak senang, Mau tidak mau. haid itu akan dialami atau sedang dialami ataupun sudah dialami oleh seorang perempuan. Karena itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kata Allah, wahai Muhammad katakanlah kepada mereka tentang haid. Bahwa haid itu adalah suatu kotoran, bukan satu penyakit. Oke. Jadi tidak perlu takut. Betul. Kemudian yang kedua dikatakan dalam hadis Rasulullah yang dikatakan yang sampai dulu Sayyidatina Aisyah, kata beliau, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid ini merupakan satu ketetapan oleh Allah untuk kaum Hawa. Gak ada buat laki-laki, Ya, ada buat perempuan. perempuan khususan. Perempuan khusus perempuan. Betul. Tidak dialami oleh orang lain. Maksudnya dari jenis kelamin selain perempuan. Ini khusus perempuan. Jadi salah satu tanda perempuan itu sudah balik yaitu dengan haid, dengan keluarnya haid dari rahim tersebut. Mungkin seperti itu yang terkait Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang posisi haid ini adalah bukan satu penyakit tadi ya, berarti Bukan. memang sudah ditetapkan bahkan Ketetapan oleh dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap perempuan pasti akan mengalami namanya haid. Cuman ada satu perempuan yang tidak haid. Ada beberapa perempuan yang tidak mengalami haid. Seperti yang pertama itu Sayyidah Fatimah. Putri Rasulullah SAW tidak pernah mengalami haid. Selama hidupnya tidak pernah mengalami haid, namun dengan izin Allah, beliau tetap diberi oleh Allah SWT keturunan. Masya Allah. Dan ada beberapa lagi perempuan-perempuan seperti Syarifah Nabisah Az-Zabidi, seorang perempuan yang luar biasa. Beliau adalah salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Beliau pun tidak mengalami haid. Dan kita di Indonesia, tepatnya kita di Kalimantan Selatan, ada lagi satu perempuan yang tidak pernah mengalami haid, sama namanya juga Syarifah Nafisah. Beliau diberi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan tidak mengalami haid. Berarti mereka yang tidak mengalami haid berarti mereka dalam keadaan tidak dikasih kotoran. Ya, Alhamdulillah. betul. Selalu bisa melakukan kegiatan ibadah begitu. Alhamdulillah. Tapi kembali lagi jangan kita menganggap diri kita yang haid berarti diri kita kotor, tidak. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul. Kemudian Ustazah ada 3 kondisi yang mungkin diketahui oleh para muslimah di luar sana, namun mungkin ada beberapa yang belum paham betul apa sih perbedaan dari ketiga ini, yaitu ada haid, nifas, dan istihadah. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana perbedaan di antara ketiga hal tersebut. Ya. Kembali kita masalah haid, kembali seperti di atas tadi, bahwa haid itu adalah darah yang keluar, yang mengalir, yaitu dalam hukum syara itu namanya darah yang keluar di pangkal rahim seorang wanita yang dalam keadaan sehat menurut kebiasaan. Nah, kemudian bukan karena melahirkan dan itu pun pada waktu-waktu tertentu. Kalau nifas itu adalah darah yang menggumpal, yang berkumpul, darah haid yang berkumpul selama masa kandungan seorang perempuan. Kemudian dia akan keluar setelah mengiringi lahirnya seorang bayi. Nah, nifas ini tetap dikatakan darah nifas apabila anak yang kita lahirkan itu dia hidup ataupun tidak bernyawa. Tetap kita dikatakan bernifas. Yang perlu kita ketahui, karena perempuan itu ada memiliki beberapa darah yang keluar dari rahimnya. Itu yang pertama darah haid ya, darah haid. Kemudian yang kedua namanya darah wiladah. Yang ketiga darah nifas. Dan yang keempat dengan darah istihadah. Nah, kalau darah nifas ini itu darah yang keluar mengikuti setelah keluarnya darah wiladah. Yang kebanyakan kita orang-orang termasuk perempuan-perempuan yang melahirkan mereka taunya nifas. Tidak mengetahui wiladah. Sedangkan itu wiladah adalah darah yang keluar hampir bersamaan dengan anak yang kita lahirkan. Maka perempuan di situ wajib mandi wiladah. Nah, setelah itu dengan beberapa jeda waktu, maka akan keluar darah kembali, namanya darah nifas.
Nah, nifas ini kan ada sama waktu. Ada Mm-mm. waktu yang ditentukan antara nifas, waktunya itu yaqzah atau sekejap. Ada orang setelah melahirkan, darah keluar, setelah itu tidak keluar lagi. Maka perempuan itu bersih. Nah, sama halnya dengan tadi Syarifah, Masya Allah, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tidak memiliki darah nifas. Beliau melahirkan anak, setelah itu keluar darah, setelah itu berhenti kering sama sekali. Makanya dikatakan Sayyidah Fatimah itu perempuan yang luar biasa, al-batul, Masya Allah. karena tidak pernah sekalipun seumur hidup meninggalkan sholat. Masya Allah. Beda dengan kita. Iya. Dengan kita yang nifas, haid, beliau tidak. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti ternyata memang ada darah lain selain 3 hal ini tadi berarti Ada, namanya Ustazah, darah wiladah. darah wiladah. Dan setelah itu dianjurkan atau diharuskan untuk mandi Ya, mandi. wiladah. Mandi wiladah dulu. Jadi Kalau dengan darah istihadah tadi bagaimana Ustazah? itu darah istihadah, kalau bahasa kita namanya darah penyakit. Oh, darah penyakit. Darah yang keluar bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, itu keluar setelah masa ataupun waktu melewati dari batas-batas masa haid seorang perempuan. Karena perempuan itu haidnya paling sedikit 24 jam. Paling sedikit. 24 jam. Kemudian kebiasaannya itu 6 hari atau 7 hari sampai 8 hari. Yang kebanyakan haid perempuan itu berjumlah 15 hari 15 malam. Maka setelah 15 hari 15 malam, perempuan itu tetap mengeluarkan darah haidnya, maka darahnya itu dihitung darah istihadah. Itu darah penyakit. Yang mana perempuan tetap wajib sholat. Dengan darah istihadah tersebut, tetap wajib puasa. Inilah yang perlu kita kaji sebagai perempuan, membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Karena mereka beranggapan ini darah istihadah, dikiranya masih darah haid. Iya. Lalu tidak melaksanakan sholat, padahal wajib. Jadi selama apapun itu masa dia merasa haid, sama darah itu masih keluar, ya Istihadah. saya masih haid gitu mungkin ya. Mungkin beberapa orang yang tidak mengerti ketika ada istihadah itu, ya menganggapnya saya masih dilarang untuk sholat berarti begitu Ustazah ya. Iya, kalau kita nggak tahu ilmunya. Iya, kalau nggak tahu ilmunya. Jadi Masya Allah ternyata ketika sudah lewat daripada maksimal ya berarti umumnya 15 hari. 15 hari 15 malam. 15 malam. Oke. Baru setelah itu wajib mandi besar dulu. Mandi besar, Setelah kemudian itu apapun yang terjadi, ketika meskipun darah itu keluar tetap kita wajib melaksanakan sholat dan puasa, akan tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Karena bagi perempuan yang istihadah tidak boleh dia melaksanakan sholat apabila belum masuk waktu. Jadi apabila sudah dengar azan berkumandang, kita disuruh untuk membersihkan diri kita, kemudian mengganti pakaian kita, kemudian mengganti peralatan kita, nah lalu kita melaksanakan sholat. Nah ketika sholat meskipun darah keluar tetap kita tidak batal, lanjutkan aja sholatnya. Nah kemudian dengan satu wudhu bagi orang yang istihadah itu boleh dia melaksanakan kegiatan berarti amalia-amalia sunnah. Namun bagi orang yang istihadah tidak boleh menggabung dua kewajiban. Dalam arti di sini, umpamanya dia wudhunya di waktu maghrib, azan maghrib dia berwudhu. Habis selesai melaksanakan sholat maghrib, dia boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang lain termasuk sholat sunnah, puasa, mengaji atau mendengar Al-Quran. Namun tidak boleh dia menggabungkan dengan sholat isya. Sholat isyanya tidak boleh. Nah, ketika isya berkumandang, dia pun harus kembali berwudu lagi. Ya seperti itu. Berarti tapi darah yang sudah keluar ketika antara maghrib dengan isya itu wajib dibersihkan lagi. Berarti menyucikan diri lagi begitu Ustazah ya. Setiap waktu. Oke, Masya Allah. Ini hal-hal kecil mungkin yang kita kadang tidak dapat ilmunya gitu Ustazah. Kalau hanya membaca buku paket sekolah misalnya begitu kan. Karena dulu saya juga belajar tentang fikih, namun memang hanya menjelaskan sepintas kilas begitu. Ini baru ternyata ada ya begitu. Iya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan tanda-tanda ketika
haid bagaimana, ketika nifas bagaimana prosesnya. Lalu kadang ini ada momen gitu Ustazah, yang mungkin dialami oleh para muslimah di luar sana, sobat DMI di luar sana, ketika ada flek coklat yang keluar sebelum masuk masa kita haid seharusnya gitu. Apakah itu sudah terhitung awal mula kita haid atau tidak, atau bagaimana Ustazah? Oh ya. Dilihat dari waktu Oh, dilihat dari dan dilihat dari hari-hari kita udah mandi bersih. Kalau ini kan jarak suci, waktu suci itu bagi seorang perempuan itu 15 hari 15 malam. Umpamanya dia mandi bersih di tanggal 1, kemudian di tanggal 16 itu dia haid lagi. Karena jarak 15 hari 15 malam itu adalah waktu suci seorang perempuan. Nah, apabila ini plek-plek coklat itu sudah masa haid, artinya melewati dari 15 hari 15 malam, maka itu termasuk darah haid. Karena darah haid itu ada beberapa bentuk, ada 6. Ada 6, jumlahnya darah haid itu ada 6 bentuknya. Ada 6 macam. Ada 6 macam. Masya Allah. Ada yang dari merah kehitaman, ada dari kemudian merah kecoklatan, ada dari coklat dengan kekuningan, bermacam-macam. Ada 6 macam darah haid sebenarnya. Masya Allah. Itu kalau kita bahas secara runtut mungkin boleh kita mengikuti kajian-kajian yang ada beliaunya mungkin begitu ya, supaya lebih dalam gitu. Karena kita terbatas oleh waktu, kita spill tipis-tipis dikit lah gitu. Jadi memang ada 6 macam darah haid, bentuk bahkan darah bagi seorang perempuan. Dan jadi apabila sudah apabila kalau sudah masuk dari batasnya lebih daripada 15 hari 15 malam, udah ada masa sucinya, maka plek itu dinamakan darah haid. Sudah masuk masa haid berarti Ustazah ya. Masa haid. Nah, ini cukup terjawab sih, karena kadang ketika sudah mau masuk masa-masa tanggal haid nih, tapi kok masih flek coklat ya gitu kata teman-teman kan kadang. Enggak, kayaknya belum deh. Jadi mereka memilih untuk bersuci, mandi, kemudian melaksanakan sholat gitu. Itu enggak apa-apa atau gimana Ustazah? Ketika masih flek coklat itu, tapi sudah masuk masa haid. Kan itu tadi dari macam-macam darah yang keluar. Jadi meskipun ia sudah bersuci lagi, karena kemungkinan mereka memakai apabila kita melihat darah berwarna merah, baru dinamakan haid. Mungkin di situ. Aduh, ragu-ragu lah. Antara haid atau tidak. Iya, betul. Jadi kembali lagi ke waktunya berarti Ustazah ya. Insyaallah. Oke. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustazah bahwa ketika istihadah tadi ya boleh melaksanakan ibadah, bahkan diwajibkan begitu. Nah, ketika sedang haidnya nih Ustazah, ini sering sekali banyak orang yang berasumsi kayak nggak apa-apa kok haid ke masjid gitu, yang penting nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nggak megang Al-Quran gitu. Nah, sebenarnya Ustazah, menurut aturan agama yang sesungguhnya tuh boleh nggak sih gitu, ketika kita haid, kita mungkin masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam masjid maksudnya, terus kita membaca Al-Quran meskipun tidak menyentuh atau bagaimana Ustazah? Dari hukum Islam, perempuan yang haid maupun selain dari haid, termasuk perempuan yang junub, memang tidak boleh, diharamkan masuk ke dalam masjid. Karena mungkin orang berpendapat selama itu tidak mengotori. Nah, padahal dikatakan di dalam di hadis Rasulullah itu kata beliau, la uhilla al-masjida li haidin wala junubin. Tidak dihalalkan masjid itu bagi perempuan yang haid maupun perempuan yang junub. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali berarti ya. Dan dibolehkan ketika sedang darurat. Apa itu darurat? Umpama kita sedang dikejar binatang buas, atau kita sedang dikejar oleh seseorang yang menyebabkan nyawa kita terancam. Maka tidak ada jalan lain untuk kita lari kecuali melewati masjid. Akan tetapi masuki masjid itu tidak boleh berbolak-balik. Jadi dari satu pintu masuk harus keluar di pintu yang lain. Dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti gitu ya. Tidak boleh stop.
Berarti hanya numpang lewat gitu. Iya, siapa tahu kan lihat ada mimbar, sembunyi di mimbar. Iya, sembunyi di mimbar atau masuk ke mana gitu ruang sound misalnya Iya. yang ada di dalam masjid. Iya, benar. Jadi masuknya harus dari pintu yang satu, keluarnya di pintu yang lain. Tidak boleh di pintu yang sama. Karena itu anggapannya akan berbalik begitu Ustazah ya. Karena darurat. Untuk darurat boleh. Berarti ketika mungkin kondisi hujan deras, badai misalnya di luar, dan satu-satunya tempat berteduh atau berlindung yang paling dekat adalah masjid, namun kondisi kita ini sedang haid, itu apakah bisa dikatakan kondisi darurat juga Ustazah? Kira-kira daruratnya Tidak mengancam nyawa sih sebenarnya ya. Masalahnya ini kan tujuannya untuk berteduh. Untuk Otomatis berteduh. kalau berteduh pasti diam. Iya betul. Pasti diam. Nunggu hujannya reda baru bisa keluar. Nah itu gak boleh. Berarti memang tidak boleh begitu ya. Ya seperti itu apa? Kajian-kajian. Baca Al-Quran pun tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun itu misalnya ada kajian sudah booking kajian nih, misalnya sudah terdaftar sebagai peserta tapi ternyata haid. Iya, cukup kita mendengarkan untuk aja. tidak datang ya untuk masuk ke dalam masjid. Karena kita tidak tahu apakah kita jatuh kepada yang diharamkan atau gimana. Lebih baik kita menghindar. Ya, betul, lebih baik dihindari lah. Lebih dihindari. Oke. Selanjutnya nih, Ustazah. Ketika haid, berarti kan kita dilarang tadi masuk masjid, bahkan dilarang, terus kita tidak diperbolehkan untuk sholat, membaca Al-Quran. Apa ada amalan-amalan yang mungkin tetap bisa kita lakukan, tetap bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah karena biasanya tuh gini Ustazah, orang-orang terdekat saya kalau dia sedang haid, dia tuh merasanya kayak ya udah bebas gitu, santai gitu, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah puasa gitu. Tapi itu tuh kadang bikin kita mungkin bisa membuat kita lupa gitu bahwa ternyata mungkin ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga diri juga gitu. Apakah ada Ustazah? Ya ada. Ada. Sebenarnya ini masa haid, ini masa ujian bagi seorang perempuan. Iya, betul sekali. Ujiannya sangat berat. Karena ketika haid kita tidak bisa sholat, ketika haid kita tidak bisa mengaji, baca Al-Quran. Namun ketika haid kita boleh tetap berzikir, beristighfar, bersalawat, tetap seperti membaca hizib ataupun amaliyah, zikir, selama itu tidak berisi baca-baca Al-Quran. Jadi kita bentengi diri kita dengan bacaan-bacaan yang selain daripada baca Al-Quran. Nah seperti dikatakan, apa diajarkan Rasulullah, ketika perempuan haid itu, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak bisa masuk masjid, tidak bisa mengaji, dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Namun ada amaliyah ataupun amalan yang diamalkan bagi seorang perempuan yang haid, terkhusus di hari pertama ketika haid. Itu ada zikirnya, yang bacaan itu diajarkan Rasulullah, yaitu dengan membaca Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli zambin. Nah, bagi perempuan yang mengamalkan bacaan itu di hari pertama dia haid, dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang wajib Al-Quran, dan amal-amal yang wajib yang dikerjakan di luar bagi perempuan yang haid. Masya Allah. Dengan mengamalkan satu bacaan itu saja Ustazah, berarti ya di hari pertama haid. Di hari pertama haid, dia akan mendapatkan pahala-pahala seperti orang yang sholat. Masya Allah. Akan tetapi bukan berarti itu aja. Berarti bukan hanya amal itu. Iya. Nah perempuan itu haid tetap wajib beraktivitas di rumah. Tetap. Dalam arti di sini beraktivitas itu kayak melayani suaminya. Dalam arti apa? Melayani masaknya atau apanya. Jangan kita enak tiduran. Iya, betul. Dengan alasan sakit perut. Aduh sakit banget gitu tuh biasanya gitu Ustazah. Jadi moodnya mungkin ya dari perasaan perempuan ketika sedang haid itu kayak malas untuk bergerak gitu, takut untuk beraktivitas. Iya, beraktivitas. Karena takut ini yang keluar kan kotoran nih, mengotori badan tuh bagaimana. Makanya almarhum Abah Guru mengajarkan bagi perempuan yang haid itu jangan terlena dengan masa haidnya. Jadi beliau itu mengatakan kalau bisa perempuan yang haid itu kalau bisa tidur malamnya itu dijaga. Nah, dijaga ini dikurangi, jangan keenakan tidur. Karena takutnya ketika kita di masa haid malah kita dijemput malakul maut.
Maka kita meninggal dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran, dalam Iya. keadaan tidak sholat. Jadi kita imbangi dengan berbanyak zikir, Mm. kemudian berbanyak salawat, istighfar. Itu berarti amalan-amalan yang bisa untuk dilakukan Iya. untuk membentengi diri Iya. juga dari keterlenaan Iya, haid gitu. bukan berarti ketika haid kita lepas. Iya, itu banyak sekali Ustazah. Sering banget tuh ketemu orang, bahkan orang-orang dekat gitu ya, ketika dia sedang haid, itu jadi alasan utama untuk, aduh lagi haid, gak bisa, gak mau gitu. Iya. Jangan disuruh gitu. Padahal kan maksudnya saya juga haid gitu ya, Iya. tapi bisa kok, ayo kita sama-sama membentengi diri lah ya berarti. Oke, itu tadi tentang perhaitan. Sekarang kita memasuki subtema yang kedua Ustazah. Ustazah kalau mau minum silahkan diminum dulu untuk mengatur nafas. Untuk Oke. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Baik, mungkin kita langsung lanjut lagi ke subtema yang kedua ya Ustazah, tentang akhlak pergaulan seorang muslimah nih. Kan di zaman modern sekarang ya Ustazah, kayak perempuan dengan laki-laki itu sudah mulai hilang lah batasan-batasan bergaulnya di masyarakat. Jadi apa aja sih batasan pergaulan wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu? Wah, ya. Ini kan udah zamannya ikhtilatnya perempuan laki-laki yang sudah hampir tidak ada batasan. Iya, betul. Iya, karena mereka memiliki alasan masing-masing. Alasan masing-masing. Iya. Masya Allah ini beratnya. Berat sebenarnya. Artinya dalam arti di sini bukan berat menjelaskan atau gimana, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita bisa semakin mengintrospeksi diri kita sebagai perempuan muslimah untuk kita bisa semakin membatasi diri kita. Karena ini tadi zaman, apalagi zaman sekarang kan, ada yang namanya medsos. Iya, ada Masya Allah. medsos. Tapi ya kembali kita ke diri kita. Dalam arti di sini kita terkhusus perempuan, maka kita wajib menjaga batas-batas dengan mengurangi berinteraksi dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau umpamanya, ini umpama, seorang perempuan dan laki-laki itu harus melakukan interaksi, namun kita lihat dulu dalam rangka apa. Apakah itu menyangkut pekerjaan, ataukah itu menyangkut sesuatu kemaslahatan buat umat, maka mau tidak mau kita harus sering berinteraksi dengan tidak melampaui batas. Itu batas-batas kewajaran, itu menjaga siapa diri kita, kemudian siapa orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Dengan cara menjaga komunikasi ya, mengurangi interaksi yang mungkin kurang bermanfaat. Tapi kalau untuk umpamanya ada satu hal atau untuk satu pekerjaan atau kemaslahatan umat, lihat dulu jamnya, waktunya. Iya, betul. Kalau tengah malam gitu kan menghubungi tentang kerjaan kan kurang pas gitu mungkin Ustazah ya. Bagusnya di jam kerja gitu ya, supaya betul-betul berasa bekerja gitu. Karena malam itu kan waktunya tidur ya. Iya, untuk istirahat, betul. Kita harus memikirkan pekerjaan lagi kan lumayan, bukan jamnya lah mungkin begitu. Berarti Ustazah, karena tadi kita diminta untuk mengurangi interaksi yang kurang penting, bagaimana Islam memandang wanita dengan laki-laki yang chattingan gitu, yang berkomunikasi lewat online, itu apakah sebenarnya boleh-boleh saja atau sebaiknya jangan atau bagaimana? Kembali kita bertanya, laki-laki yang dimaksud apakah itu laki-laki yang muhrim atau mahram? Biasanya sih kebanyakannya ya, yang mahram, yang tidak ada hubungan keluarga. Tidak ada hubungan keluarga. Ya, kalau untuk laki-laki yang muhrim, ada hubungan keluarga apa-apa. Karena itu keluarga. Berarti muhrim yang kita diharamkan untuk nikah dengannya. Tapi untuk mahram, baik itu yang usianya udah dewasa, anak-anak tetap tidak dibolehkan.
Kecuali tadi ada hal-hal yang memang menyangkut hal penting begitu Hal Ustazah ya penting, mungkin. tapi kembali dilihat jamnya dan Iya. waktunya. Dan juga dilihat konteks Iya, isi membahas chat-nya iya. mungkin ya, Iya. kalau tentang, pekerjaan mungkin oke lah. Iya, tapi kan nggak boleh kan kalau tengah malam. Iya, tengah malam jangan. Waktu istirahat. Iya, itulah yang ditakutkan. Karena yang takutkan itu akhirnya nanti kita merasa nyaman. Merasa nyaman, meskipun dalam arti di sini tidak ada hubungan, Iya. namun kita bisa merasa nyaman. Karena merasa nyaman, maka kita suatu hari, setiap hari kita menunggu. Iya. Kita akan menunggu dan kita berharap terus berhubungan. Apabila suatu hari tidak dihubung, maka kita akan mencari. Nah, disinilah setan akan berperan. Maka terjadilah yang namanya peran setan masuk. Takutnya kita dikategorikan dalam kalimat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena merasa nyaman itu tadi. Iya. Kalau tidak ada hubungan gitu. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan Karena kan keluarga. nyaman itu sumbernya dari hati, dari perasaan dari gitu. perasaannya. Karena merasa nyaman, lalu saling ketergantungan. Nah, ini berarti bukan lagi konteksnya dari membahas masalah pekerjaan. Iya, bukan tentang pekerjaan. Ini malah membahas masalah hati loh. Iya, betul. Karena itu sepertinya sering terjadi di era generasi Z ini Ustazah. Dia hanya lewat chat, hanya lewat komunikasi secara online, tapi bisa merasa kehilangan yang sebegitunya banget gitu ketika ternyata chat itu tidak ada datang, mungkin seperti itu. Jadi kita memang dianjurkan, bahkan diharuskan untuk menghindari hal-hal seperti itu berarti Ustazah ya. Iya. Karena dalam arti di sini kita belajarlah menjaga perasaan kita dengan cara kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Karena bukan mereka yang menjaga kita, tapi Allah yang menjaga kita. Dan bagaimana penjagaan Allah tetap kita dapatkan dengan cara kita menghindari hal-hal yang memang tidak Allah sukai. Masya Allah. Baik. Karena silakan. Oke, selanjutnya Ustazah. Berarti kita sebagai muslimah bisa juga untuk menjaga kehormatan dan wibawa diri kita berarti ya. Iya. Bagaimana sih Ustazah adab atau cara-cara untuk agar kehormatan dan wibawa diri kita sebagai muslimah itu tetap terjaga? Ya, kembali lagi dengan perilaku akhlak kita. Akhlaknya. Kalau kita ingin wibawa kita tetap terjaga, tetap terlihat, dan arti bukan sih kita cari wibawa ya, enggak. Karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke diri kita yang berperilaku. Setidaknya kita mencerminkan dan berperilaku seperti perilaku Rasulullah. Itu pun kalau tidak bisa banyak, salah satu di antara perilaku Rasul yang kita ambil, yang kita tiru, yang kita teladani, kemudian kita amalkan, agar kita bisa menjaga wibawa kita sebagai seorang muslim yang mencintai akan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Itu dengan memperbanyak kita menghindari pergaulan. Apalagi kita seorang perempuan. Nah, perempuan itu paling baik itu lebih banyak dalam rumah. Kalau keluar rumah itu membawa hal-hal yang mudarat seperti fitnah. Nah, salah satu untuk menjaga wibawa seorang perempuan itu orang yang banyak diam dalam rumah. Tapi di sini bukan berarti dalam rumah diam tidak menuntut ilmu, tidak. Kalau kita dalam rumah hanya berdiam, lalu kita tidak memiliki ilmu agama, itu pun tidak pantas. Maka kita boleh keluar sekadar untuk melepaskan ataupun mencari kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Jadi artinya wibawa itu dari kata akhlak yang kita punya. Baik dari tutur kata, tingkah laku, cara berpakaian, kemudian berinteraksi dengan sesama muslimah bagaimana. Mudah-mudahan salah satu ini jalan untuk menjadikan Rasulullah reda dengan kita sebagai umatnya. Kemudian kelak kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan Sayyidah Fatimah nanti di akhiratnya. Amin. Berarti memang tadi ya sebaik-baiknya wanita adalah yang banyak berdiam diri di rumah untuk tadi menghindari hal-hal yang mungkin nantinya akan bisa menjadi fitnah, membawa mudarat untuk dirinya sendiri begitu. Lalu bagaimana ketika perempuan ini atau muslimah ini memiliki kewajiban untuk bekerja gitu Ustazah. Misalnya mungkin dia adalah tulang punggung keluarga mungkin yang mengharuskan dia keluar dari rumah dan
melakukan suatu pekerjaan, apakah ada tips dan triknya gitu dari Ustazah agar senantiasa bisa menjaga dirinya begitu Ustazah? Ya, kembali ke kisah hidup Sayyidah Khadijah. Beliau seorang pedagang, beliau seorang perempuan, yang mana itu beliau kerjakan karena memang beliau berperan pada waktu itu untuk melakukan hal-hal seperti pekerjaan itu. Namun beliau tidak keluar secara langsung, beliau memiliki pegawai-pegawai yang banyak. Nah, kalau kita di zaman sekarang perempuan itu bekerja, tidak dilarang perempuan bekerja. Selama tidak ada kata kesombongan. Dalam arti di sini, apalagi kalau seorang perempuan yang bersuami, lalu dia perempuan ini bekerja juga, kebanyakannya kan dari situ kita ambil gajinya itu mungkin yang barangkali lebih besar si istri daripada Iya. suaminya. Nah, di situ kita takutkan kesombongannya. Tidak ada larangan perempuan bekerja selama itu untuk menafkahi anak-anaknya karena salah satu kewajiban. Dan boleh perempuan bekerja yang sudah bersuami, dalam arti ini bukan untuk mengungguli suaminya, tetapi untuk ikut membantu menopang ekonomi keluarga. Yang kita takutkan itu perempuan bekerja lalu dengan gaji yang agak tinggi daripada suaminya, nah di situ ada nanti kesombongan. Iya. Iya, auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan jangan ya. Ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya tadi kembali Amin, lagi dengan amin. cara kita menjaga diri juga. Amin, amin. Oke, yang terakhir nih tentang pergaulan seorang muslimah, cara bergaulnya. Karena tadi ada media sosial ya Ustazah. Kan perempuan-perempuan ini suka banget lah kayak sebentar-sebentar selfie, sebentar-sebentar foto gitu kan. Bagaimana sih Islam itu memandang wanita atau muslimah yang bersosial media gitu Ustazah? Apakah ada batasan-batasannya juga yang mungkin ini belum diketahui oleh banyak muslimah di luar sana? Silahkan Ustazah. Barangkali semua orang kena ya. Betul. Terutama ini perempuan. Perempuan tuh di mana-mana kalau sudah ngumpul, kalau sudah ada pastinya. Iya, nggak Dengan bisa merasa selfie-selfie-nya. cantik sedikit Ustazah langsung foto. Nggak bisa lihat cermin, lihat kaca, refleks HP keluar gitu. Ya kalau untuk simpanan pribadi atau untuk tidak di posting di medsos, selama itu tidak ada yang namanya filter kebohongan. Ya, filter kebohongan. Kebohongan. Karena kebanyakannya beda loh. Iya. Dengan fotonya Aslinya, itu dengan aslinya. iya, betul. Nah, di sinilah yang kita takutkan, yang kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu di antara kami, maka itu bukan golongan kami. Kan banyak nih orang yang tertipu dengan hasil foto tersebut. Iya, betul. Ketika ketemu malah lebih cantik ya. Masya Allah. Kalau gitu nggak apa-apa Ustazah. Rezeki kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kebanyakannya menggunakan filter memang untuk mengubah hal yang biasa menjadi lebih luar biasa mungkin begitu ya. Siapa tahu ada sebaliknya ya. Dari luar biasa. Jadi yang biasanya luar biasa. Masya Allah. Sering kita mendengar kajian-kajian dari para Hubabah Syarifah. Kata beliau, salah satu nanti di akhirat orang itu yang tidak akan bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah. Itu orang yang sering selfie, sering majang foto-fotonya. Nah, yang kita takutkan lah yang di akhirat ini yang kita tidak ketemu dengan Sayyidah Fatimah. Iya. Padahal beliau ini akan membawa seluruh pecinta-pencintanya. Nah, bagaimana kita mendapatkan cintanya Sayyidah Fatimah sementara kita tidak sesuai dengan jalur yang beliau ajarkan. Ya, betul. Itu takutnya kita masuk di kategori kita menipu. Ya, menipu dengan gaya-gayanya, dengan ya tadi filternya itu Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Filternya luar biasa. Oke, berarti untuk sahabat muslimah di luar sana, kalau memang ingin bercita-cita bertemu Sayyidah Fatimah ya Ustazah, berarti mulailah untuk mengintrospeksi diri, mengurangi hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama, dan lebih memperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewajarnya lah kita berbuat. Jangan melampaui batas
yang mana itu tadi yang bikin orang lain tertipu. Mm-mm. Apalagi ini bulan kelahiran Sayyidah Fatimah. Maka Masya kita lebih Allah. banyak lagi mengintrospeksi diri kita lagi untuk apa? Untuk lebih lagi mencari bagaimana sosok Sayyidah Fatimah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Amin, amin, Allahumma Bisa amin. mengambil salah satu sifat dan sikap Sayyidah Fatimah agar kita bisa kelak di akhirat bertemu dengan beliau. Amin. Untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari Iya. kita berarti Ustazah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kita sambung ke subtema yang paling menarik menurut saya. Karena ini kalau di kumpulan para wanita itu sharingnya tuh di usia sekarang udah mulai pembahasan tentang seperti ini Ustazah. Bagaimana menjadi istri yang baik menurut Islam begitu. Masya Allah. Jadi pertanyaan pertama nih Ustazah, istri solehah dalam agama Islam itu kriterianya yang bagaimana atau klasifikasinya yang seperti apa? Boleh silahkan dijawab. Masya Allah, kita pun bukan perempuan yang solehah lagi nih. Tapi kita belajar insya Allah. Dan nanti di sini acara seperti mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kita berusaha dan belajar, mengkaji serta mentelahi, juga mengikuti ajaran Rasulullah bagaimana kita menjadi perempuan yang solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ke Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, kata beliau, khairun nisa imra'atun. Sepaling baik perempuan itu adalah seorang perempuan yang mana idza nazarta ilaiha saratka. Ini bagi seorang laki-laki ya. Perempuan yang baik itu perempuan yang soleh itu kata Rasulullah, apabila seorang suami memandangnya, suami itu merasa gembira. Cukup hanya dengan memandang wajahnya, suami sudah merasa senang. Suami sudah merasa gembira. Kebayang nggak bagaimana indahnya perempuan tersebut ketika baru memandang perempuan lakinya suaminya sudah merasa bahagia. Belum lagi dengar tutur katanya, belum lagi dengar interaksi hal-hal yang berbau dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa in amartaha ataatka. Perempuan salihah itu apabila diperintahkan oleh suaminya, dia pasti akan taat. Yang mana ketaatan ini dalam arti ketaatan yang membawa kepada hal-hal yang berbau ibadah. Mengarah ke hal positif. Ke hal positif. Dan kebanyakannya kita perempuan, maaf ya. Apalagi kalau sudah di usia kepala 3, apalagi kepala 4. Mereka banyak punya alasan untuk tidak mentaati suaminya. Terutama dalam urusan, urusan hubungan suami istri. Dengan alasan-alasan tertentu. Kadang-kadang alasan anaknya lah. Alasan cuaca lah, alasan sibuk lah, capek lah, apa segala. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, seorang perempuan yang menolak tidur dengan suaminya, perempuan itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai datang waktu subuh. Maka apabila perempuan itu meninggal di waktu malam itu dalam keadaan ada malaikat, otomatis dia tidak akan mencium bau surga. Nah, kemudian lagi kata Rasulullah, wa in gifta anha, apabila seorang suami tidak ada di tempat perempuan itu, dalam arti suami banyak bekerja atau berangkat kemana, maka perempuan itu bisa dia hafizatka fi malika wa nafsiha, dia bisa menjaga hartanya dan menjaga dirinya. Dia jaga harta suaminya, kemudian dia jaga dirinya. Itu ta'rif atau kategori perempuan yang solehah. Intinya satu dulu yang kita ambil ya, satu. Belajar kita bagaimana ketika suami memandang kita, dia gembira dan senang hatinya. Perempuan itu menjadi rumah ternyaman bagi seorang suami. Tempat untuk kembali, tempat untuk pulang berarti Ustazah. Iya. Kalau ada pun tempat pulang tapi nggak merasa nyaman gimana? Iya, makanya. Ini kita belajar menjadi tempat ternyaman bagi seorang suami. Ya. Hanya dengan memandang bahkan. Hanya dengan memandang. Karena itulah yang diterapkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika pulang perang, Rasulullah ketika pulang jihad, sampai di rumah disambut dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah dengan gembiranya melihat senyum Sayyidah Khadijah. Karena satu-satunya perempuan yang paling soleh itu hanya Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan bisa ya. Amin ya Allah. Tidak mungkin untuk sama persis, tapi setidaknya kita selalu berusaha untuk belajar
Menteladani Tetap lah ya belajar. berarti. Tetap belajar insyaallah. Berarti ketika hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah, artinya juga karakter-karakter ini dicintai juga oleh Allah berarti Ustazah ya? Pastinya dicintai Allah. Karena kita mengikut yang diajarkan Rasulullah. Ya, Masya Allah. Oke, ketika kita menjadi seorang istri nih Ustazah, kan dalam suatu pernikahan itu kita menggabungkan dua kepala berarti. Bahkan mungkin mau seberapa lama pun kita mengenal sebelum masa pernikahan, katanya ketika sudah menikah akan ada saja hal-hal baru yang mungkin baru saat itu kita ketahui. Nah, itu tidak sedikit untuk menimbulkan perbedaan pendapat. Padahal ini misalnya sudah kenal bertahun-tahun, tapi ternyata ketika menikah ada satu momen beda pendapat, beda pemikiran, beda kemauan juga. Gimana sih menurut syariat Islam nih, cara untuk mengatasi permasalahan, perbedaan pendapat ini ketika kita menempatkan diri kita sebagai wanita yang baik gitu? Iya. Dalam arti di sini perempuannya nggak merasa tertekan kan? Ya betul, tidak merasa tertekan. Di mana-mana itu perempuan pasti dia yang menganggap dirinya sebagai korban. Iya, betul. Kalau sudah ada permasalahan. Tapi kembali ke awal, tidak ada rumah tangga yang dibangun yang tidak memiliki permasalahan. Karena itu salah satu umpama masakan ya, salah satu bumbu penyedap ya. Ya, bumbu kehidupan rumah tangga. Kira-kira ada nggak di tanah bumbu ini yang gak punya permasalahan di rumah tangga? Sepertinya satu Indonesia pun minimal banget adalah sekali dua kali. Nah, jadi kita kembali ke kisah hidup Rasulullah ya. Dengan Sayyidah Aisyah. Ini dengan Sayyidah Aisyah, bukan dengan Sayyidah Khadijah. Dan alhamdulillah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah selama 24 tahun menjalani rumah tangga, beliau tidak pernah sekalipun sakit hati karena mulut Sayyidah Khadijah. Tidak pernah merasa sakit hati karena perkataan Sayyidah Khadijah. Karena perkataan Sayyidah Khadijah selalu menjadi penghibur bagi Rasulullah, menjadi obat bagi Rasulullah. Makanya dikatakan beliau ini sebagai ibunya kita orang mukmin. Nah, kali ini masalahnya dengan Sayyidah Aisyah. Jadi ceritanya suatu hari pernah Sayyidah Aisyah ini ya marah-marah lah ke Rasulullah. Ya, dapat marah-marah di sini mungkin ada pendapat yang tidak sependapat dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, kalau kita seperti ini terus, kapan selesai permasalahan kita? Maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan kita, bagaimana kalau kita memanggil seseorang yang bisa menjadi jalan penengah buat masalah kita ini. Oke, kata Sayyidah Aisyah, aku mau. Lalu kata Rasulullah, bagaimana kalau aku panggil Umar? Sayyidina Umar ya, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu apa jawaban Sayyidah Aisyah? Enggak mau. Umar itu orangnya keras. Umar itu orangnya keras. Nanti dia malah milih, pasti dia akan berpihak kepada engkau ya Rasulullah daripada kepada aku. Kata Rasulullah, tawarkan lagi. Bagaimana Pak Sayyidina Utsman? Tetap enggak mau. Sayyidina Ali juga enggak mau. Terakhir kata Rasulullah, bagaimana kalau kita minta pendapat dan penengah ke ayahmu, Sayyidina Abu Bakar. Langsung Sayyidah Aisyah, Masya Allah gembira luar biasa. Kan ini ayahnya nih, pasti membela nih kan, pasti membela anaknya. Berangkatlah ke sana. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini melihat, oh, ada apa ini Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah ini ke sini, ada apa? Lalu ceritalah, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kami ini punya permasalahan, yang mana kami tidak bisa mencari jalan keluar kecuali minta pendapat daripada engkau. Lalu kata Sayyidah Aisyah, ya udah cerita aja ke Rasulullah, cerita aja udah duluan ke Abah. Jadi kata Rasulullah, kamu aja yang cerita, kamulah yang cerita Rasulullah, tapi ceritanya nggak boleh dibohong-bohongi, nggak boleh ditutup-tutupi, harus jujur. Nah, belum permasalahannya dikeluarkan, langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq, oh ini Aisyah ini berani sekali ngomong ke Rasulullah, harus jujur, nggak ditutupin. Padahal Rasulullah kan orang yang paling jujur. Tapi Rasulullah orang yang sangat menghargai dengan Aisyah, karena Aisyah kan muda umurnya. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Aisyah, Abu Bakar marah nih pada anaknya. Kamu nggak sopan, kenapa kamu ngomong seperti itu ke Rasulullah? Maka marahlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hendak mukul
Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dipukul oleh ayahnya, langsung lari, malah meluk ke Rasulullah. Minta perlindungan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meluknya dari Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Ini aku yang apa istilahnya, kan masa meluk ke musuh nih. Iya. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipeluklah kata Rasulullah. Nah, waktu itu Sayyidah Aisyah menengadah, lihatnya wajah Rasulullah SAW tersenyum, dan Sayyidah Aisyah pun tersenyum. Habislah masalah, hanya melihat senyum Rasulullah. Masya Allah. Gak jadi dimarahin. Jadi artinya apa? Setiap problem masalah kita di rumah tangga, kalau bisa kita tidak melibatkan orang lain untuk menyelesaikan, maka belajarlah kita sama-sama dewasa. Dan pun kalau bisa, kalau kita punya masalah dalam rumah tangga, jangan sampai tetangga kiri kanan kita ada yang tahu. Apabila tidak memungkinkan untuk kita berdua menyelesaikan, maka kita boleh minta orang lain untuk menyelesaikannya, mencarikan jalan keluarnya, asal orang lain ini mampu menjaga rahasia. Yang terkadang kita, ampun maaf, kita curhatannya di SW, curhatannya ke teman, Facebook. Iya, belum tentu mereka bisa memberikan jalan keluar, malah mereka bisa menambah permasalahan kita. Iya, manas-manasin gitu Ustazah ya. Ya kamu udah bener, itu udah bener gitu. Ya itu salah satu hal yang dihindari berarti ya. Namun akan tetapi tetap kita seorang perempuan, wajib kita mentaati suami kita sebagai seorang imam, sebagai seorang pelindung, yang mana kita tidak boleh meremehkan kedudukan seorang suami di mata seorang istri. Memang kembali lagi harus tetap taat apapun keadaannya. Mungkin perbedaan pendapat ini tadi ya bisa terselesaikan bahkan hanya melihat senyum Rasulullah gitu ya. Mungkin, tapi beda ya, suami kita gak sama nih. Suaminya beda nih gitu. Gak sama kan suami kita dengan senyum Rasulullah, gak sama. Oke. Berarti kembali lagi memang harus antara kedua belah pihak ini kedewasaannya lah ya, mungkin diharapkan kesadaran dirinya sendiri, kedewasaan dirinya masing-masing. Karena kita kan apalagi kalau kita tidak tahu karakter masing-masing, maka kita tidak dituntut untuk tidak mencari kesempurnaan, tapi kita belajar bagaimana kita bisa saling menyempurnakan. Gak ada kan orang yang sempurna. Iya, karena kalau nyari yang sempurna kapan dapatnya Ustazah? Mungkin begitu ya orang-orang pola pikirnya mau cari yang paling sempurna lah gitu untuk dijadikan seorang istri. Orang yang sempurna selain Rasulullah. Iya, betul. Seorang Rasulullah aja harus tetap membimbing begitu ya. Berarti ini juga PR untuk para wanita lelaki dan wanita di luar sana yang sedang mencari pasangan berarti ya. Memang harus kembali karena kan ada orang yang bilang jodoh itu adalah cerminan diri, Ustazah. Jadi mungkin kepada para muslimah, ketika kita semakin menambah keinginan untuk memperbaiki diri, maka jodoh itu nanti akan mengikuti bagaimana kitanya gitu. Mungkin Ustazah gitu ya. Itu benar. Namun kita kembali lagi kita ke masa dulu ya. Iya. Antara Firaun dengan Sayyidah Asiyah. Firaun kan orang kafir nih. Sayyidah Asiyah seorang muslim yang taat. Jadi bukan berarti jodoh itu cerminan diri. Bukan berarti. Kadang-kadang kita berkeinginan jodoh kita seperti ini, tapi Allah menitipkan yang lain. Itu buat satu ujian bagi kita. Apakah kita tetap bersyukur, bertahan, dan mempertahankan. Yang namanya kita manusia punya nafsu ya, kepingin seperti ini. Kok kita yang ngatur? Padahal jodoh kan udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah disiapkan lah. Ya, apapun itu yang dikasih kita jalani, kemudian kita syukuri. Insyaallah berkah. Amin. Hasilnya ujungnya berkah gitu ya. Amin. Rumah tangganya jadi harmonis ketika kita bersyukur. Amin ya Allah. Kemudian nih Ustazah, lanjut ke pertanyaan, sudah mendekati pertanyaan terakhir nih. Tadi sudah dijelaskan tentang ketaatan istri itu ternyata kedudukannya memang setinggi itulah di dalam rumah tangga kepada suami. Bahkan ketika kita sedang berselisih paham pun tetap ada kewajiban sebagai seorang istri untuk tetap melayani suami. Tetap ada pengakuan
bahwa itu tetap imam kita. Betul. Iya. Jadi untuk para muslimah yang mungkin ketika dia sudah menjadi istri tapi juga tetap harus melaksanakan kegiatan di luar rumah, tetap beraktivitas di luar rumah, mungkin boleh Ustazah share sedikit tips dan triknya bagaimana cara agar kita sebagai muslimah ini tetap bisa menjaga kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga gitu Ustazah. Gimana ya? Satu kata, yaitu dengan saling pengertian. Saling mengerti berarti. Seorang suami mengerti, kemudian seorang istri mengerti. Karena kita manusia ini tidak mungkin kan dalam rumah terus, pasti ada kegiatan di luar. Nah, sementara kegiatan di luar ini apakah hal-hal yang positif? Seperti hanya seorang istri boleh keluar untuk menuntut ilmu agama apabila sang suami tidak bisa membimbingnya. Terutama itu di masalah fikih perempuan. Nah, kemudian beraktivitasnya seorang perempuan pun, seorang istri pun di luar rumah memang boleh, tapi dengan ada batasan-batasan tertentu dan tetap mengingat bahwa ada lagi kewajiban kita yang lebih wajib lagi. Jadi untuk menjaga kebahagiaan itu dalam arti kata saling pengertian. Mengerti dengan posisi kita, kemudian suami pun, kita pun mengerti dengan posisi dirinya. Insya Allah lebih memahami lagi dan lebih timbullah rasa kasih sayang kita karena muslim rumah tangga apabila kita dibawa dengan kata pengertian itu tadi. Banyak ya orang yang sayang tapi nggak mengerti. Iya. Tapi kalau orang mengerti, insya Allah dia akan sayang. Setuju. Tapi setuju kalau itu. Setuju katanya Indonesia. Karena kadang memang ketika sudah saling mengerti maka saling bisa memaklumi gitu Ustazah ya. Dan akhirnya rasa yang tumbuh pun juga hilang itu rasa-rasa yang negatif. Mungkin kayak tadi ada rasa sombong dari seorang istri ketika mungkin dia memiliki gaji lebih tinggi atau kegiatannya mungkin lebih padat daripada suami. Intinya berarti kita tetap kembali kepada kondisi rumahnya lagi berarti. Bagaimana rumah tangga itu sendiri dan bagaimana kita saling menyikapi berdua begitu ya. Seperti kita menyadari kedudukan kita, terkhusus kita sebagai perempuan, kedudukan kita di rumah tangga, di mata suami, di mata anak-anak, di mata keluarga, itu wajib kita ketahui. Harus dipahami dulu. Harus dipaham dulu. Kewajiban-kewajiban kita sebagai perempuan, yang kadang-kadang ya itu tadi kembali ke awal, tidak ada dalam satu rumah tangga tidak memiliki permasalahan. Baik dari masalah ekonomi, masalah anak, kemudian masalah buruknya sikap pasangan kita. Ini kan kadang-kadang seorang perempuan itu merasa tertekan karena melihat dari buruk sikapnya. Nah, mungkin orang tidak banyak tahu di luar sana gitu ya. Iya, sementara kan dikatakan nih bagi seorang laki-laki bagi seorang laki-laki yang mampu bersabar dengan buruk sikapnya seorang istri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Nabi Ayub. Tapi bukan berarti bertahan di sini, diam aja dengan keburukan akhlaknya. Kita tidak menegur, kita tidak mengajarkan. Nah, kalau kembali sebaliknya seorang perempuan, kalau mampu bersabar dengan buruknya akhlaknya seorang suami, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Sayyidah Asiyah tadi. Semuanya ada ininya ya, ada dapat hikmahnya lah di akhir ketika kita mau menyesuaikan diri juga berarti Ustazah ya. Intinya ya kita jaga mulut kita ini. Kadang-kadang kan sumber permasalahan dari mulut. Iya, betul. Ya. Ini kan karena waktu terbatas ya, sebenarnya ada satu cerita lagi yang lebih Masya Allah luar biasa nih. Waktunya sempat kah? Sempat ya. Gak apa-apa Ustazah kalau mau cerita boleh silakan. Ini cerita sedikit masalah buruk akhlaknya lah, buruk akhlaknya itu. Yang mana ini yang kita ambil dari kata mulut, perkataan. Kebanyakannya ampun maaf. Yang lebih terbuka itu perempuan ya, lebih sering cerita perempuan. Kalau laki-laki kan jarang. Laki-laki jarang, mungkin dia pendam dipendam dulu baru diceritain. Jadi ceritanya seperti di dalam satu kitab belum dapatkan, kami dapatkan satu kitab itu ada seorang laki-laki yang soleh, yang mempunyai teman yang soleh juga. Jadi antara
ini satu dengan yang lain hubungan silaturahminya luar biasa kuat. Lalu suatu hari si laki-laki soleh ini mengunjungi temannya yang sudah punya istri. Dadalah dia mengetuk pintu rumah si temannya, yang keluar istrinya. Lalu ditanya oleh si istri, kamu siapa? Aku ini saudara satu agama dengan suamimu. Aku datang ke sini untuk mengunjunginya. Kemanakah suamimu? Lalu dikatakan oleh si istri, suamiku pergi. Dia sedang mencari kayu. Mudah-mudahan dia tidak akan kembali selamanya. Itu perkataan si istri. Nah, tidak berapa lama datanglah si suami. Si suami datang membawa ikatan kayu. Namun kayu itu tidak dipikul oleh si suami, melainkan dipikul oleh seekor macan. Si suami berjalan di depannya, macan ngikut di belakangnya dengan memikul kayu bakar yang dicari oleh si suami tadi. Lalu si temannya ini, oh Masya Allah, ini luar biasa. Kok bisa kamu nggak digigit sama macan, malah macan bantu kamu. Nah, sampailah di depan rumahnya, kata si laki-laki temannya yang salah ini kepada macan, pergilah engkau, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu. Masuklah si macan ke hutan. Lalu ceritalah si suami tadi kepada temannya, apa yang kamu kerjakan sehingga kamu bisa diberi Allah Ta'ala bantuan seperti itu. Dia tidak cerita dulu, dia tutup ceritanya. Sementara si istrinya ngomel luar biasa, mengomel terus luar biasa. Kemudian beberapa bulan yang akan datang lagi temannya mengunjungi lagi, mengetuk lagi ke pintunya. Keluarlah perempuan yang berbeda. Dia tanya, kemana suamimu? Suami saya sedang ke hutan mencari kayu. Dia luar biasa, memiliki tanggung jawab yang luar biasa, akhlaknya luar biasa. Doakan mudah-mudahan rumah tangga kami jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bertahan sampai ke akhir. Oh, kata si suami, ini apa ya temannya ini? Oh, Masya Allah, ini beda nih, perempuannya beda lagi nih, yang beda lagi. Lalu tiba-tiba datanglah si laki-laki temannya lagi, tapi kayunya dibawa dengan dipikul sendiri. Tidak ada macan di belakangnya, tidak ada macan di belakangnya. Lo bingunglah si temannya nih. Lah, kok kamu bisa? Dulunya kamu dibantu sama macan, sekarang kenapa kamu yang mikul? Ceritalah dia ke temannya. Dulu aku dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan melalui macan itu karena aku sabar dengan jahatnya mulut istriku. Setiap hari aku disumpahin, setiap aku katakan ini dan itu, namun aku bersabar. Allah beri aku bantuan pertolongan melalui macan. Jadi aku tidak capek mencari kayu di hutan dan tidak takut dengan bahaya binatang. Sekarang setelah aku berpisah dengan istriku yang pertama, Allah gantikan dengan istri yang ini yang solehah luar biasa, yang mulutnya tidak pernah menyakitiku, selalu mendoakanku dan kata-katanya lemah lembut. Namun Allah ambil itu macan, dan aku berjalan di hutan mencari kayu dengan sendiri, namun tidak ada ketakutan. Karena apa? Ketika aku pulang dari mencari kayu di hutan, yang kubayangkan senyum istriku yang solehah dan kata-kata yang bisa membuat aku terhibur. Jadi kita berhati-hati menggunakan mulut untuk tidak menyakiti suami. Masya Allah. Ternyata, oh ini cerita baru untuk saya juga pribadi karena baru tahu tentang cerita ini, dan aturan Allah itu sudah sangat ini ya Ustazah, sudah sangat mutlak adanya. Ketika Allah tidak membiarkan macan itu menyerang sang suami, maka tidak akan diserang gitu. Oleh karena hasil buah sabarnya suami terhadap mulut si istri. Astagfirullah. Itu bahkan dari doanya tadi saya sudah itu istrinya tuh yang mendoakan suaminya begitu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Ini cerita yang juga baru Minda dengar Ustazah, tentang jahatnya mulut seorang istri berarti ya. Tapi berkat kesabaran seorang suami, bahkan beliau mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dan penjagaan yang luar biasa. Mungkin karena kita terkendala waktu yang sangat sedikit ini, yang sangat singkat ini, untuk sobat muslimah di luaran sana, sobat DMI, khususnya yang muslimah, kalau ingin ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi, boleh kita ikuti di mana beliau mengisi kajian, mungkin Ustazah ya. Insyaallah. Kalau beliau ada majelis di mana, kita boleh berhadir ke sana untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru mungkin yang tidak sempat untuk kita bahas di podcast kali ini. Luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Saudah yang telah berbagi ilmu dan pencerahan untuk semua sobat DMI di luar sana.
Semoga hal ini menjadi amal jariah juga Amin, untuk amin, Ustazah amin, yang amin. terus mengalir ketika Amin. pengetahuan dan ilmu ini diterapkan oleh teman-teman muslimah Sobat DMI. Amin. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Amin, Allahumma amin. Untuk para pendengar podcast DMI Beraksi Menyapa Umat, jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di akun Instagram @dmi_tanahbumbu. Kemudian ada akun Facebook DMI Tanah Bumbu dan juga ada akun TikTok pd.dmi Tanah Bumbu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini yaitu PDDMI Tanah Bumbu. Dan untuk video ini jangan lupa di like, komen, dan share seluas-luasnya agar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kami bahas pada podcast kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Minda Rizky Alhamidi, pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMI Beraksi Menyapa Umat.